Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang sampai saat ini dianugerahkan kepada kita semua hingga dalam kondisi yang penuh ujian seperti saat ini pun insya Allah kita tetap bersemangat untuk bersilaturahim dan thalabul ilmi, ya, saling sharing, mudah-mudahan menjadi bagian dari pemberat tabungan amal kita di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, seluruh sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Mungkin ini yang kedua, ya, saya membersamai forum rutinnya BSMI, ya, untuk kajian kesehatan Islam. Tapi untuk malam hari ini mungkin saya tidak begitu banyak membahas tentang, belum membahas tentang tinjauan-tinjauan dari sisi Islam, tapi saya membuka dulu, ya. Tadinya awalnya berpikir ke pencegahan. Mungkin kalau di pencegahan nanti memang akan banyak tinjauan-tinjauan Islam, bahwa Islam tuh memiliki banyak cara yang telah diberikan Allah dan Rasul-Nya itu dalam pencegahan masalah kesehatan jiwa. Tapi ketika saya coba, kayaknya waktunya nggak cukup gitu, ya. Jadi saya hari ini atau malam ini kita pengenalan dulu tentang masalah kesehatan jiwa. Kalau kita punya kesempatan lagi, nanti kita akan bicara tentang bagaimana mencegahnya atau menjaga kesehatan mental kita. Istilah mental dan jiwa saya kira sama, ya. Saya menggunakan kesehatan jiwa, tapi sama sebenarnya dengan kesehatan mental, ya. Kita coba untuk memahami atau mengenali masalah kesehatan jiwa ini. Karena seringkali jangankan masyarakat awam gitu, ya, kita yang sebagai tenaga kesehatan atau relawan kesehatan pun kadang-kadang kurang tepat di dalam memahami masalah kesehatan jiwa ini. Sehingga tadi disampaikan oleh Mbak Elvira, ya, kenapa kok temuan gangguan jiwa itu kecil gitu. Ya karena kurang pahamnya, ya, kurang pahamnya. Jangankan yang di masyarakat gitu, ya, yang sudah datang ke layanan kesehatan saja, ya, itu banyak nggak dikenali oleh tenaga kesehatan gitu. Sehingga kalau WHO itu mengatakan 30-50% pengunjung layanan primer, ya, puskesmas, klinik dokter keluarga itu adalah penderita gangguan jiwa gitu. Tapi yang terdeteksi itu hanya, kalau kita lihat di laporan puskesmas itu nggak sampai 3% gitu, ya, antara 1-3%. Jadi banyak sekali, ya, yang nggak terdeteksi sebagai masalah kesehatan jiwa. Sehingga untuk kita bisa mengedukasi masyarakat luas, pasti kita mulai dari kita sendiri sebagai tenaga kesehatan dan sebagai relawan kesehatan untuk kemudian kita bisa meluaskannya pada seluruh masyarakat. Ya, sebelum kita tahu tentang masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa, kita kembali dulu memahami konsep sehat, ya. Sejak tahun 47, ya, 1947 pun sebenarnya WHO itu sudah membuat sebuah definisi gitu, bahwa sehat itu tidak sekedar orang nggak sakit, ya, atau orang tidak cacat itu dianggap sehat, tapi sehat itu memenuhi kriteria sejahtera baik fisik, mental, sosial, spiritual secara lengkap gitu. Sehingga no health without mental health gitu, ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa gitu. Sehingga kalau
mana lebih penting, saya kira tidak bisa dipilih ya, karena dua-duanya adalah penting. Nanti kita akan lihat bahwa masalah kesehatan jiwa itu nggak pernah bisa lepas dari masalah kesehatan fisik dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi orang nggak bisa disebut sehat kalau salah satu unsur dari fisik, mental, sosial, spiritualnya tidak sejahtera. Nah ya, jadi manusia itu holistik, ya, saling pengaruh antara fisik, mental, sosial, spiritual. Tidak bisa dipisah-pisah, ya, tidak bisa dipilih mana yang paling penting. Semuanya penting dan semuanya saling berkait, ya. Nah, memang sayangnya banyak dari kesehatan, ya, kita yang di kesehatan saja dalam pembelajaran maupun dalam praktek-praktek di layanan kesehatan itu memang lebih banyak fokus pada kesehatan fisik gitu, sehingga kesehatan mental ini memang lebih sering kurang mendapatkan prioritas. Kenapa kok kesehatan mental ini kurang mendapatkan prioritas? Salah satunya karena kesehatan mental ini tidak menjadi penyebab kematian secara langsung gitu ya. Kalau fisik kan banyak ya yang menjadi penyebab kematian secara langsung, sehingga otomatis perhatiannya menjadi lebih besar. Tapi walaupun gangguan mental atau gangguan jiwa ini bukan penyebab kematian secara langsung, tapi dia adalah beban produktivitas paling tinggi ya. Jadi orang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental itu mengalami penurunan atau menjadi beban produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Karena kita tahu penyakitnya kronis ya, kemudian dia tidak produktif, bisa jadi orang yang merawatnya juga menjadi tidak produktif gitu ya. Ini menjadi beban dan penderitaan yang panjang itu, tidak hanya yang sakit, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Jadi walaupun bukan penyebab kematian secara langsung, tapi ini mestinya juga harus mendapatkan perhatian karena produktivitas dan kualitas hidup seseorang itu sangat ditentukan oleh kesehatan mentalnya. Oh, ya. Nah, lalu kalau tadi secara orang sehat secara keseluruhan ya. Lalu siapakah yang orang yang disebut dengan orang yang sehat jiwa itu ya? Kalau secara kriteria gitu ya, orang sehat jiwa itu dia produktif ya. Produktif itu mungkin kemarin juga sudah sempat kita singgung di pertemuan yang sebelumnya ya. Produktif itu ya sesuai dengan masing-masing ya. Produktifnya seorang anak berbeda dengan produktifnya remaja, dewasa, lansia gitu ya. Produktif tidak selalu berkaitan dengan masalah finansial ya, tapi produktif itu adalah bisa memberikan prestasi sesuai dengan kemampuan dan usianya. Contoh misalnya seorang anak itu bermain pun itu sudah produktivitas yang cukup baik. Kalau orang dengan masalah kesehatan mental yang berat, memanfaatkan waktu luang pun itu bisa menjadi nilai produktivitas itu. Kalau mahasiswa ya dia berprestasi di akademisnya dan di kegiatan lainnya dan sebagainya. Jadi ketika orang kemudian kok nggak produktif, kita harus berpikir ada apa dengan kesehatan mentalnya. Tidak selalu kemudian kita berpikir, oh berarti dia gangguan jiwa. Kalau kita ngomong gangguan, kalau kita bicara gangguan, maka sudah ada yang harus kriteria siapa yang bisa menegakkan diagnosis. Tapi sebagai masyarakat awam yang harus kita edukasikan adalah mulai mengenali. Sehingga ketika mengenali, maka kemudian bisa melakukan konsultasi lebih awal ya untuk menentukan, belum tentu gangguan, tapi pasti ada sesuatu ya, ada masalah di kesehatan mentalnya sehingga produktivitasnya menjadi menurun. Begitu juga orang sehat jiwa itu merasakan bahagia ya, syukur gitu ya. Orang yang sehat jiwa itu pandai bersyukur gitu ya, hatinya bahagia gitu.
optimis, positif baik terhadap dirinya maupun orang lain ya. Dia menghargai, dia tahu dirinya punya kekurangan ya, tapi dia juga tahu bahwa dirinya punya kelebihan. Dia tahu orang lain punya kekurangan, tapi dia juga paham bahwa orang lain punya kelebihan. Sehingga dia tidak berada pada posisi yang tidak rendah diri ya atau tinggi hati. Itu tidak ada pada orang dengan kesehatan jiwa. I'm okay, you are okay. Saya hebat ya dengan potensi saya, kamu juga hebat dengan potensimu, sehingga berprestasi bersama-sama ya. Orang yang sehat jiwa memiliki landasan spiritual yang baik. Kalau tadi ini menjadi satu kriteria tersendiri ya. Kemudian dia juga berperan di lingkungan, hidupnya penuh manfaat gitu. Dan kalau dilihat dari, kalau kita melihat tinjauan Islam dari sehat jiwa ini saja sudah sebelum ada kriteria sehat jiwa menurut WHO ya, di dalam Islam sudah ada semua ya. Bagaimana seorang mukmin itu berperan di lingkungan ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama ya, mampu menghadapi tantangan hidup ya, dan yang lainnya itu semuanya sudah ada dijelaskan di dalam Quran dan Sunnah. Jadi sehat jiwa ini ditandai dengan ciri-ciri seperti itu ya. Nah, kemudian rentang antara sehat dan sakit tuh seperti sebuah garis lurus gitu. Jadi tidak ada satupun orang tuh yang boleh ngomong, aku nggak mungkin kena gangguan jiwa, aku kan pinter, aku kan keluargaku baik-baik saja, aku berprestasi. Tidak ada yang bisa ngomong seperti itu ya. Sama seperti orang terkena penyakit fisik gitu. Nggak ada orang yang bisa bilang aku nggak mungkin kena tipes gitu. Walaupun bisa diidentifikasi siapa yang resiko rendah, siapa yang resiko tinggi ya sama. Misalnya orang dengan resiko tinggi kena tipoid itu apa toh? Oh, jajan sembarangan, kotor gitu dan sebagainya. Jadi bisa dilihat faktor resikonya. Ini resiko tinggi, ini resiko rendah. Jiwa juga begitu, tapi tidak ada satupun yang bisa merasa bebas dari gangguan jiwa, sehingga mengenali kemudian makanya tadi ya, mengenali kemudian mencegah, atau kalau misalnya ada hal yang perlu dikonsultasikan itu bisa bersegera. Nah, seseorang yang mengalami masalah psikososial, hidup itu kan ujian ya. Allah sendiri sudah menyampaikan dalam banyak ayat ya, bahwa apakah kamu merasa hidup itu tidak diuji ya, untuk dikatakan kita itu hebat di mata Allah itu ya harus lulus ujian gitu. Nah, hidup itu ujian. Jadi masalah-masalah psikososial ya, konflik ya, kekurangan, bencana, musibah dan sebagainya itu adalah problem psikososial. Ketika seseorang bisa beradaptasi, bisa menerima ya, seperti kondisi saat ini ya, ada COVID, mungkin yang bisnis banyak yang jadi turun gitu ya, yang biasanya aktivitas banyak keluar menjadi harus di rumah, perubahan-perubahan yang lumayan drastis gitu ya, yang dialami pada saat ini itu termasuk problem-problem psikososial, dan saat ini dialami oleh semua orang ya, tidak hanya 1-2 orang gitu. Nah, orang-orang yang bisa beradaptasi dengan situasi yang ada ya wajarlah kalau penghasilanku turun kondisi seperti ini, maka aku harus antisipasi seperti apa. Wajarlah kalau aku tidak seperti sebelumnya dan sebagainya, itu dia bisa terima ya, dan kemudian dia bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, tetap melakukan yang terbaik, berpikir positif dan sebagainya ya, maka dia tetap dalam kondisi sehat jiwa. Tapi ketika kemudian masalah ini disikapi dengan maladaptif ya, jadi tidak mampu beradaptasi ya, stres banget itu dengan situasi yang ada sekarang ya. Kenapa harus terjadi seperti ini? Penghasilanku jadi kurang ya. Kegiatanku jadi harusnya aku punya target ini jadi nggak tercapai dan sebagainya ya. Sehingga dia tidak bisa menerima ya.
dia tidak bisa beradaptasi dengan situasi yang ada, maka sangat mungkin dia mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, apa itu gangguannya tentu akan berbeda-beda ya. Sehingga kemampuan yang perlu kita jaga memang bagaimana kita itu dengan berbagai stresor ya, eksternal faktor-faktor dari luar itu kita bisa menjaga supaya kita selalu bisa beradaptasi dengan situasi baru. Mungkin kita diuji dengan sakit, mungkin kita diuji dengan bencana seperti sekarang ya yang merata di seluruh dunia gitu. Mungkin juga kita diuji dengan yang lain gitu. Itu ketika acceptance, menerima dan kemudian berpikir positif ya, bisa mengambil hikmah, maka kita akan tetap sehat jiwa. Ya, sesuai dengan tadi ciri-ciri tadi ya, menerima bisa menghadapi tantangan hidup, berpikir positif, tetap optimis ya, maka dia akan sehat jiwa. Tapi kalau kemudian dia tidak bisa ya menerima itu ya, tidak bisa optimis ya, gagal di dalam mengatasi problem yang dihadapi, maka sangat mungkin untuk masuk dalam kondisi gangguan jiwa. Sehingga kemampuan kita di dalam beradaptasi inilah yang harus selalu kita tingkatkan untuk menjaga supaya kita tidak masuk dalam masalah kesehatan jiwa. Nah, saya biasa kalau ada acara bertanya gitu ya, jika disebut gangguan jiwa, apa yang secara spontan muncul di dalam pikiran kita? Ya, mungkin boleh juga nulis di chat ya. Apa sih yang kalau misalnya disebut gangguan jiwa itu yang spontan muncul, spontan tuh nggak pakai mikir ya, langsung celing gitu, terbayang gitu, langsung yang celing terbayang ketika orang menyebut gangguan jiwa itu apa? Ya biasanya nanti jawabannya macam-macam ya. Ini karena kita waktunya nggak sempat untuk menunggu membaca chatnya ya. Biasanya ada yang apa sih yang langsung muncul ketika disebut gangguan jiwa? Oh ngamuk ya. Terus di jalanan perilaku kacau ya. Terus marah-marah gitu. Biasanya muncul gitu ya, apa yang spontan muncul di dalam pikiran kita ketika disebut gangguan jiwa itu adalah gambaran-gambaran gangguan jiwa yang berat. Ya, gambaran-gambaran dari gangguan jiwa yang psikotik kalau dalam bahasa medis ya. Jadi orang awam sering beranggapan bahwa gangguan jiwa itu identik dengan gila. Nanti kita berusaha untuk meminimalkan penyebutan atau penggunaan kata gila ini ya. Karena stigma negatif dari kata ini sering membuat orang yang mengalami menderitanya itu menjadi jauh dari layanan kesehatan. Ya. Jadi kalau kita menyebut kamu gila ya, sana ke puskesmas. Nah, itu susah itu ya. Karena stigma kalau disebut itu dia mending di dalam kamar bersembunyi, nggak ketemu orang gitu ya. Padahal ada istilah medisnya ya. Jadi psikotik atau paling banyak skizofrenia. Skizofren itu bagian dari psikotik. Psikotik tidak selalu skizofren, tapi kalau skizofren itu adalah psikotik. Jadi psikotik itu bagian besarnya. Nah, salah satu yang paling banyak adalah skizofrenia. Ini namanya jelas ada gitu ya. Tapi dampaknya beda banget ya. Ketika disebut skizofren, oh kamu sakit, namanya skizofren, harus mendapatkan pengobatan, kamu perlu ke dokter, itu akan lebih mudah untuk diterima oleh keluarga ataupun pasien untuk dia pergi ke layanan kesehatan dibandingkan dengan dia disebut dengan sebutan awam ya, misalnya gila, edan dan sebagainya, itu stigmanya sangat melekat gitu ya, sehingga kita juga belajar untuk menggunakan. Kita bisa bilang, oh Simbah mau kemana? Ke puskesmas.
Apa Mbah, periksa DM, si Mbah aja tahu DM, ya diabetes, periksa hipertensi ke puskesmas itu. Nah, maka mengenalkan, oh itu schizofren, psikotik ke masyarakat itu juga sama seperti mengenalkan diabetes, hipertensi gitu ya. Saya punya pengalaman waktu membina di komunitas itu ya. Itu ada satu istrinya ya, penderita psikotik itu eh, ketika dia tahu, oh suamiku itu sakitnya namanya itu gitu. Dia nyebutnya nggak bisa schizofrenia, dia nyebutnya sopren gitu ya. Oh suamiku tuh sakit sopren. Jadi kalau dia ke puskesmas, ya dia diedukasi datang ke puskesmas berobat ya, tetangganya tanya, suamimu tuh sakit apa? Sakit sopren, jadi harus minum obat. Dan dia kemudian bisa mengedukasi banyak orang ya, dia kemudian jadi kader kesehatan jiwa di komunitas itu. Dia bisa mengedukasi ketika ada tetangga ya mengalami hal yang sama, dia bisa menyampaikan keluargamu itu sakitnya namanya sopren seperti suamiku dan setelah diobati menjadi baik gitu. Nah, jadi ini juga menjadi bagian penting ya untuk kita mengedukasi masyarakat gitu ya. Karena sebenarnya kalau disuruh milih tidak ada satupun orang mau untuk mengalaminya gitu ya. Dan ketika kemudian dia sakit maka kita menjadi bagian yang bisa membantunya. Seperti tadi kita akan sehat mental kalau kita itu bermanfaat bagi orang lain gitu ya, sehingga ya, semangat itu yang membuat kita terus menolong ya. Nah, tapi tidak ternyata ya data menunjukkan bahwa gangguan jiwa yang berat itu yang tadi ya orang awam menyebut dengan gila atau kita membiasakan dengan schizofren atau ODS orang dengan schizofrenia atau ODGJ orang dengan gangguan jiwa gitu, itu ternyata angkanya kecil dibandingkan dengan gangguan jiwa yang lain yang kita menyebut namanya common mental disorder ya. Jadi gangguan jiwa yang tidak psikotik ya, bukan yang berat tadi, bukan yang severe ya. Apa itu? Tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Elvira ya, cemas dan depresi. Ternyata angkanya jauh lebih banyak. Jadi dari riset kesehatan dasar 2013 ya, kenapa saya nggak pakai 2018? Karena kalau 2018 itu berbasis rumah tangga. Tapi kalau 2013 itu berbasis individu. Dikatakan di riset kesehatan dasar itu, gangguan jiwa yang berat tadi, yang psikotik tadi ya, itu 0,17%. Artinya ada 2 orang per 1.000 ya. Setiap ada 1.000 orang, ada 2 yang mengalami. Sedangkan gangguan mental emosional termasuk cemas depresi itu 6%. Jadi 6 dari 100 orang. Jadi kalau misalnya ada 50 orang, berarti ada 3 orang gitu. Kalau kita malam ini ber-25 orang, berarti ada 1 orang paling tidak gitu ya, yang mengalaminya. Dan itu sesuatu yang banyak di masyarakat ya. Dikatakan 25% populasi itu pernah mengalami masalah kesehatan jiwa. Nah, ketika disebut seperti itu, maka jangan berpikir yang psikotik, yang schizofren tadi, tapi kita berpikir yang kebanyakan adalah cemas dan depresi. Di angkanya sangat jauh ya. Yang 1 2 dari 1.000, yang 1 6 dari 100 itu. Tetapi sayangnya yang banyak yang mudah dikenali itu memang yang 2 dari 1.000 atau yang 0,17%. Nah, sehingga yang 6% ini banyak lolos. Karena ketika dia datang ke puskesmas, biasanya datangnya dengan keluhan fisik. Jadi ditangani sebagai keluhan fisik, lewat cemasnya, lewat depresinya gitu ya. Ketika di masyarakat juga nggak tahu gitu ya,
banyak penderita gangguan cemas itu yang semakin berat gangguannya ketika orang-orang sekitarnya itu malah meremehkan gitu. Alah kamu tuh nggak apa-apa gitu ya. Sakit kamu buat sendiri, yang bisa nyembuhkan dirimu sendiri. Dia makin terpuruk gitu karena dia nggak tahu juga namanya sakit ya. Dia butuh dibantu, dia juga nggak mau seperti itu, tapi orang-orang tidak mendukungnya, sehingga akhirnya menjadi lebih berat. Nah, inilah yang kita coba untuk kita kenali, untuk kemudian kita bisa melakukan edukasi yang lebih banyak kepada masyarakat ya, supaya gangguan yang common ini, yang biasa, yang umum di masyarakat bisa segera diatasi dan tidak menjadi berat. Nah, tadi pengertian tentang kesehatan jiwa ya, kemudian gangguan jiwa yang berat atau psikotik dan yang umum ya, atau common mental disorder, dalam hal ini cemas depresi ya. Sekarang kita mencoba untuk tahu sebenarnya siapa sih orang yang disebut dengan gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu adalah gangguan yang mengenai ya, jadi ada yang kena gejala itu adalah ada di pikirannya, ada di perasaannya, atau perilakunya, dan ini menimbulkan penderitaan. Jadi orang gangguan jiwa itu menderita. Tapi yang kita lihat ya, coba aja kita melihat orang gangguan jiwa berat itu. Seperti ya, seolah-olah menganggap mereka itu tidak menderita, bahkan kadang menimbulkan atau memunculkan kemarahan, kejengkelan orang-orang di sekitarnya ya, sehingga dibuang, ya, diterlantarkan, dipasung gitu. Itu sering kita lihat pada gangguan jiwa berat ya, seolah itu enggak ada penderitaan, padahal mereka menderita. Orang gangguan cemas juga begitu ya. Ketika dia takut, aduh jangan-jangan aku kena corona, gimana ini, terus berdebar-debar, keringat dingin, nggak berani keluar rumah gitu. Keluarga malah marah gitu, kamu ngapain, berlebihan dan sebagainya ya. Seolah-olah dia tuh nggak menderita dengan kondisinya gitu. Nah, padahal dia menderita. Nah, kadang kurang empati dari orang sekitarnya karena kurang paham. Ya, dan menyebabkan gangguan fungsi, ya jelas ya. Orang cemas juga kadang-kadang terus nggak berani pergi sendiri, ya, atau pekerjaannya jadi kacau gitu. Dan kondisi atau fungsi yang lain-lain juga kemudian menurun. Nah, sehingga kita bisa ya mengenali gangguan jiwa itu dari dampak-dampak yang muncul pada kondisi ini. Jadi dari pikirannya, dari perasaannya, dari tingkah lakunya yang enggak seperti biasa, atau dari keluhannya ya, seperti orang depresi tadi disampaikan ya, ada sampai muncul ide bunuh diri misalnya ya. Ini hal-hal yang seringkali tidak tergali gitu ya. Padahal ini menyebabkan dia menderita, seolah-olah dia tidak menderita, padahal dia menderita ya. Pada kondisi itulah seseorang tuh dikatakan mengalami gangguan jiwa. Ini adalah sinyal ya supaya kita bisa cepat mengenali ya, tetapi sekali lagi diagnosis tegak itu harus dokter, psikiater atau psikolog klinis. Tapi dokter, psikiater, psikolog klinis itu kan tidak ada di masyarakat ya. Adanya di poliklinik, di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum ya, di biro-biro gitu. Padahal kejadian masalah kesehatan jiwa ini adalah masalah di komunitas. Ya, sehingga komunitaslah yang harus paham gitu ya. Kita edukasi terus, komunitas tahu, ibunya tahu ya, tetangganya tahu gitu, sehingga bisa bersegera untuk dibawa atau dikonsultasikan ke layanan kesehatan. Nah, masih juga banyak yang bertanya, apakah gangguan jiwa itu masalah medis gitu ya. Jangan-jangan ini masalah non medis gitu ya. Pikiran, perasaan, perilaku yang kacau itu
oh dari mana kok bisa disebut sebagai, masalah medis gitu. Gangguan jiwa ini jelas merupakan masalah kesehatan atau medis sama dengan penyakit lain, ya. Hanya setiap penyakit tentu organ yang terganggu yang utama itu berbeda-beda. Kalau kita bicara orang dengan gula, penyakit gula atau diabetes ya, DM, maka alat yang bermasalah adalah pankreasnya, produksi insulinnya nggak cukup gitu ya. Kalau kita bicara orang mengalami darah tinggi, ini adalah gangguan utamanya pada sistem jantung dan pembuluh darah. Kalau kita ngomongin orang TBC, maka yang mengalami gangguan kena kuman adalah paru-parunya dan lain-lain. Ya, jadi seluruh tubuh kita, organ-organ sistem yang ada di dalam tubuh kita itu memiliki kelemahan atau potensi untuk sakit ya masing-masing sesuai dengan organ dan penyebabnya. Nah, bagaimana dengan gangguan jiwa ya? Kalau gangguan jiwa, alat apa sih yang bermasalah gitu? Alat apa yang mengalami gangguan pada orang dengan gangguan jiwa? Yaitu adalah otak, sistem saraf pusat. Jadi otaknya yang bermasalah gitu. Kalau orang mah itu ya lambungnya yang bermasalah. Kalau orang sakit usus buntu itu ya usus buntunya yang bermasalah gitu. Nah, tapi pada orang gangguan jiwa yang bermasalah adalah alat tubuh yang bermasalah atau yang mengalami gangguan adalah otak. Ya, padahal kita tahu otak kita itu adalah pusat yang mengatur pikiran, perasaan, perilaku, dan mengatur juga fungsi alat tubuh kita. Jadi kenapa orang gangguan jiwa yang common tadi, yang depresi dan sebagainya, itu sering juga ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan fisik ya. Belum sampai gangguan lah ya, belum sampai gangguan. Misalnya kita sedang stres karena banyak masalah atau ujian aja kan kita sudah bisa merasakan kok siklus menstruasinya jadi kacau ya biasanya ya. Jadi stres kok bisa membuat siklus menstruasi kacau ya? Iya, karena fungsi dari pengaturan hormon tubuh ya, alat-alat tubuh itu dipengaruhi juga oleh otak atau sistem saraf pusat kita. Makanya banyak gangguan jiwa yang muncul manifestasinya juga di keluhan fisik. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya ya. Nah, tapi kemudian orang masih bingung lagi. Kenapa saya mencoba untuk apa yang sering ditanyakan oleh orang awam supaya kita sebagai relawan di kesehatan ini ya di BSMI ini sebagian besar kita itu ketika ditanya ya atau ada orang awam yang menanyakan kita juga bisa menjawabnya gitu harapannya seperti itu nanti orang awam itu pun kalau sudah kita edukasi juga bisa menjawab yang lainnya ya jadi kayak MLM kita ya semakin akan banyak yang paham tentang kesehatan jiwa gitu dan itu akan jadi jariah kita gitu ya. Ini sekarang kader-kader di masyarakat itu pun sudah tahu mereka ya sudah bisa ngomong bahwa masalah kesehatan jiwa ini juga masalah kesehatan itu mengedukasi untuk pengobatan dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu akan semakin banyak yang paham sehingga kita segera bisa menolongnya. Nah, kalau itu yang bermasalah otak, berarti bisa dilihat dengan CT scan gitu kan ya. Kadang-kadang nggak 1, 2 kasus ya. Orang-orang yang saya sering menemui pasien gitu ya, ketika dikatakan anaknya mengalami masalah kesehatan jiwa gitu, putra bapak mengalami gangguan jiwa gitu. Itu kan sering denial-nya kan muncul dulu ya kalau di dalam teori
Kubler-Ross itu orang menghadapi situasi krisis ya, begitu dikatakan anaknya mengalami gangguan jiwa itu kan kadang-kadang denial gitu, ah enggak lah mosok sih gitu ya. Kadang-kadang beberapa mending dikatakan yang lain daripada dikatakan gangguan jiwa begitu ya. Sehingga akhirnya ya mencari pengobatan-pengobatan yang lain selain medis itu sangat sangat populer kalau di masalah gangguan jiwa ya. Sebenarnya nggak masalah asal medisnya tetap ditempuh gitu ya. Kita tidak perlu berdebat dengan keluarga dalam pilihan-pilihan terapi yang lain asal itu tidak melanggar syariah ya, agama gitu, nggak melanggar aturan agama. Tapi yang perlu kita motivasi, kita dukung adalah bagaimana dia tetap melakukan pengobatan medis gitu. Nah, beberapa itu kalau memang gangguan jiwa, Dok, bisa nggak atau minta anak saya ini di CT scan, minta di MRI gitu ya. Kok nggak kelihatan gitu, katanya ada kelainan di otak. Nah, inilah ya bedanya dengan misalnya penyakit-penyakit saraf yang lain seperti stroke misalnya. Kalau stroke di CT scan kelihatan gitu ya. Tetapi kalau gangguan jiwa, kenapa sama-sama di otak kok di CT scan nggak kelihatan? Karena yang mengalami kelainan ya, yang terganggu itu bukan organ fisiknya, tetapi adalah keseimbangan zat kimia yang menggerakkan fungsi otak. Jadi kalau saya sama Bu Kader itu memberikan ibarat ya, contoh itu seperti mobil. Mobil itu kan untuk bergerak nggak cukup hanya bodi fisiknya ya. Sebagus apapun mobil fisiknya ya, tapi kalau nggak ada bensinnya juga nggak bisa jalan gitu ya. Nah, kalau satu ketika ya, mobil kok nggak bisa jalan ya, terus orang bilang, opa ini mobilnya nggak bisa jalan gitu ya, mobil baru kok macet nih mobilnya gitu. Telepon ayahnya gitu. Terus ayahnya bilang, coba difoto gitu. Di foto kan mobilnya utuh gitu ya. Nggak ada yang peyok tuh gitu. Rodanya juga masih 4, terpasang dengan baik. Kalau rodanya lepas satu ya sangat mungkin nggak bisa jalan ya. Tapi ini rodanya masih 4 ya. Terus mesinnya juga utuh gitu, nggak ada yang lecet. Nah, tapi kok nggak bisa jalan kenapa ya? Oh ternyata bensinnya habis. Oh ternyata ya, akinya tekor dan sebagainya gitu. Jadi di foto ya nggak kelihatan gitu. Ibaratnya seperti itu nih. Nah, sama otak kita juga begitu. Wujud otaknya itu utuh, tapi keseimbangan bensin, oli, air, aki, dan sebagainya itu yang kacau. Padahal otak untuk berfungsi dengan baik itu butuh keseimbangan dari zat-zat kimia itu tadi gitu. Nah, begitu keseimbangannya terganggu, ya jalannya kalau mobil tadi nggak jalan atau jalannya rendet ya, ini juga begitu. Jalannya fungsi otak itu menjadi terganggu. Ya, karena tadi fungsinya adalah pikiran, perasaan, perilaku, fungsi alat tubuh, otomatis akan bisa muncul ya atau bisa dilihat gangguan itu ya pada pikiran, perasaan, perilaku atau gangguan fungsi alat tubuh tadi gitu. Ketika terjadi ketidakseimbangan tadi. Begitu banyak zat kimia ya sebenarnya kalau kita katakan hormon nggak benar juga ya, tidak kurang tepat juga gitu. Karena ya, neurotransmitter ya, jadi ada ribuan gitu yang seperti bensin, oli dan sebagainya tadi di dalam sistem saraf pusat kita yang harusnya seimbang sehingga bisa berfungsi dengan baik, dia tidak seimbang sehingga tidak otak menjadi tidak berfungsi dengan baik. Ya, kalau memakai alat-alat khusus seperti PET scan gitu akan bisa membuktikan ya, tapi kalau dengan alat-alat
seperti CT scan dan sebagainya memang tidak tampak ya. Nah, jadi ketika orang sehat jiwa, maka hormon-hormon atau bukan hormon ya, zat kimia yang ada di dalam sistem saraf pusat itu seimbang ya, ada dopamin. Ya, sini sebagian kecil karena ribuan ya. Yang ini yang paling dominan pada masalah gangguan jiwa. Serotonin, endorfin, oksitosin, dopamin ya. Orang awam menyebut dengan dopamin, serotonin itu hormon bahagia. Endorfin itu zat kimia yang morfin dari tubuh kita. Jadi orang kalau endorfinnya tinggi itu ya nyaman, nggak gampang ngeluh, nggak gampang badannya nggak enak gitu ya. Kayak orang minum morfin gitu, tapi dia diproduksi oleh tubuh sendiri gitu. Ya, oksitosin itu orang penuh cinta ya, empati dan sebagainya ya. Jadi orang sehat jiwa itu ya peduli, bahagia, sayang, senang, semangat itu yang tergambar di situ tuh karena hormon-hormonnya dalam kondisi seimbang gitu. Nah, jadi kalau di ronsen nggak kelihatan gitu. Tapi kalau dilihat ya ada alat-alat tertentu yang bisa mendeteksi, maka terlihat ketidakseimbangan. Ada gangguan yang karena dopaminnya terlalu tinggi, misalnya schizofren. Ada gangguan yang karena serotoninnya sangat rendah, misalnya depresi. Jadi ada masing-masing punya patofisiologi atau penyebab yang berbeda-beda. Nah, ketika zat-zat kimia di dalam otak itu mengalami gangguan, ya, maka muncullah kondisi gangguan jiwa tadi. Ya, sehingga ini masalah medis gitu. Tapi karena tadi manusia itu holistik, ya, sehingga sangat mungkin faktor lain juga berperan. Ada faktor psikologis, ada faktor sosial, ya, ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap ketidakseimbangan zat kimia di dalam saraf pusat ini. Jadi penyebab gangguan jiwa itu multifaktor. Kadang saya sering ditanya, kenapa anak saya bisa gangguan jiwa, Dok? Dia nggak putus pacar, dia prestasi belajarnya bagus gitu. Apa ya sebabnya? Tidak bisa disebut penyebab tunggal dalam gangguan jiwa. Jadi multifaktor. Ada faktor internal dari dalam diri seseorang dan ada faktor eksternal yang memicu terjadinya masalah kesehatan jiwa. Nah, kembali ke terus manifestasinya apa sih gitu. Coba kita mengenali dari manifestasi gangguan pikiran, perasaan, dan perilaku tadi ya. Mungkin nanti kita akan, oh iya aku pernah ketemu kasus kayak gitu ya. Nah, sangat beragam ya, sangat beragam. Yang pertama adalah kalau yang terganggu adalah pikirannya. Ada orang mengalami gangguan jiwa yang ditandai dengan pikiran berulang dan ini mengganggu, gitu ya. Cukup banyak kasusnya ya. Ini adalah masuk dalam gangguan cemas ya. Tapi kelihatan bahwa yang membuat dia cemas itu pikiran berulangnya itu. Jadi obsesif gitu. Sekarang di masa pandemi ini banyak muncul. Ya, kemarin saya dapat klien itu, jadi dia sangat takut kalau cuci tangannya itu kurang bersih. Sehingga selalu terulang pikiran, aduh jangan-jangan kurang bersih ya cuci tanganku. Aduh nanti kalau nggak bersih gimana ya aku bisa kena penyakit. Ketika nah nanti biasanya diikuti dengan perilaku. Ini masuk di gangguan pikiran ya, nanti di gangguan perilaku itu ya perilaku berulang. Karena di pikirannya itu dia takut cuci tangannya kurang bersih, nah dia akan mengulang cuci tangan. Aduh jangan-jangan nanti masih ada kuman, dia ulang lagi cuci tangan. Jadi kadang kalau mau makan bersama ya dalam satu keluarga itu
yang lain udah selesai makan, dia masih cuci tangan berulang-ulang, dan ini mengganggu, dia menderita, bukan senang. Dia mengulang itu tidak senang. Beda dengan adiksi ya. Kalau orang adiksi itu mengulang karena senang. Tapi kalau orang OCD, obsessive compulsive disorder ya, gangguan obsesi kompulsi, ini mengulang karena cemas. Jadi dia sebenarnya sangat menderita itu. Ya. Kayak klien saya itu kemarin, ketika barangnya itu dipegang orang, dia harus sebelum dia pakai lagi harus dilap ya pakai alkohol gitu. Terus dia pegang barangnya orang, dia juga harus dilap dan sebagainya gitu ya. Sekarang dengan terapi yang berjalan ya, dia bilang sudah bisa mengurangi ya pikiran itu, perilaku itu, berulang itu, tapi dia masih sudah bisa barangnya dipegang orang dia boleh, tapi megang barangnya orang dia masih berat gitu. Misalnya adiknya punya apa gitu ya, pinjam orang lain itu dia masih belum masih pikiran cemasnya itu masih kuat gitu. Sehingga harus tetap dicuci, tetap dilap gitu. Nah, ini masalah kesehatan jiwa. Ini bukan schizofren gitu, bukan gila ini ya. Tapi ini mengganggu gitu ya. Bahkan ada, dan bentuknya macam-macam. Yang sifatnya spiritual juga banyak ya. Wudhu berulang-ulang sampai waktu sholat habis belum selesai wudhu itu ada pasien seperti itu. Nah, ini kan kasihan sekali ya. Dia menderita. Tapi orang di sekitarnya kadang-kadang malah marah gitu ya. Ngapain sih kamu gini? Nggak paham gitu, nggak tahu kemana harus cari pertolongan gitu. Sehingga menjadi lebih berat ya, dan kadang-kadang bikin putus asa gitu. Nah, inilah yang harus kenapa kita kenali supaya tidak menjadi lebih berat. Kemudian yang kedua, ada juga yang ditandai dengan pikiran tentang sakit dan penyakit yang berlebihan. Dia sehat tapi selalu merasa sakit ya. Ini juga banyak ya, kalau ya karena saya psikiater ya, otomatis ya saya nemui lebih banyak kasus ya, dan saya yakin yang datang ke saya itu jauh lebih sedikit dibanding yang sebenarnya ada di masyarakat itu. Ya, kemarin saya juga dapat pasien begitu ya. Dia awalnya ya dengan COVID ini semakin muncul lagi gitu. Dulu-dulu pernah tapi bisa dia tekan gitu ya. Ketika dia sakit dadanya dia langsung periksa jantung normal. Terus mungkin mah ya. Dia periksa mahnya sampai endoskopi ya, pemeriksaan yang sebenarnya tidak harus semua orang melakukan itu dia periksa. Terus takut sampai CT scan, sampai MRI karena takut sakit ini, takut sakit. Semua hasilnya normal. Tapi dia tetap nggak bisa menghilangkan pikirannya bahwa ini loh hasil pemeriksaanku normal, aku baik-baik saja. Karena dia merasakan loh aku tuh benar-benar ngerasakan sakit ya. Kok iso ya hasil pemeriksaannya normal, jangan-jangan salah. Atau sakit yang ini saja. Jadi sehingga dia terus-menerus atau ada istilah dokter shopping ya. Dia sampai pindah-pindah dokter untuk membuktikan keluhannya. Padahal sebenarnya dia normal gitu. Itu ada ya, dan ini juga masuk dalam gangguan jiwa, ada diagnosisnya gitu. Nah, sama kalau tidak dipahami ya, keluarga juga sampai jengkel, kurang apa sih, sudah diantar ke dokter kemanapun dikatakan sehat kok ngeyel gitu ya. Itu juga kemudian dia juga bisa putus asa gitu dengan kondisi sakitnya dan tidak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, kadang-kadang disuruh ke psikiater pun nggak mau. Aku nggak gila kok disuruh ke psikiater gitu. Nah, tadi ya, padahal yang lebih banyak itu yang common mental disorder yang kayak gini-gini ini, bukan yang schizofren atau psikotik yang gangguan jiwa berat. Kemudian pikiran sulit konsentrasi, ini pada orang depresi itu sulit konsentrasi sehingga prestasinya turun ya, tugas-tugas tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Ya, kadang-kadang nggak dikenali anak ini kok jadi begini ya, dulu pinter loh, jangan-jangan dia ada masalah gitu. Pikiran bunuh diri tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elvina ya. Ini juga gangguan pikiran gitu, bukan sebuah pikiran realistis rasional yang aku akan bunuh diri dengan enggak. Ini
pikiran impulsif ya, tidak rasional, tidak realistik yang muncul karena tadi fungsi pikiran itu terganggu karena ketidakseimbangan hormon. Makanya kita kenali awal supaya jangan sampai terjadi kasus depresi berat ya, yang paling banyak muncul pikiran untuk mengakhiri hidup. Naudzubillah min dzalik ya. Kemudian pikiran, keyakinan yang tidak sesuai dengan realitas. Nah, kalau ini miliknya psikotik tadi ya. Kalau orang skizofren, orang psikotik, mungkin kita pernah mengenal, yang teman-teman di kesehatan juga pernah belajar, ada namanya waham, ada namanya halusinasi ya. Halusinasi itu persepsi indera yang salah. Nggak ada suara, tapi dia mendengar suara, tidak ada orang lain nggak melihat apa-apa, dia melihat ada makhluk yang menakutkan ya, orang lain nggak mencium apa-apa, dia membau ya, bau bangkai di mana-mana, bau gosong di mana-mana, itu semua kesalahan persepsi indera ya terhadap objek. Nggak ada objek tapi dia merasa, nah ini juga menderita banget mereka ya. Coba bayangkan aja ya, saya pernah punya pasien itu dia halusinasinya itu membau bau gosong si ibu ini ya, sehingga dia selalu ke dapur memastikan kompor tidak ada yang nyala. Kok masih bau gosong? Dia bilang ke suaminya, coba cek pak kabel-kabel apa. Suaminya cek, nggak ada, nggak apa-apa. Coba ke tetangga, jangan-jangan tetangga yang lupa ya, sehingga gosong. Kalau tetangga kebakaran kan kita kena juga. Cepat, kalau nggak dituruti dia terus gitu, karena dia yakin ya, salah persepsi gitu. Kemudian dan ini ya menderita, suaminya juga sampai, wah kalau seperti ini terus dok, kayaknya yang gangguan nggak hanya istri saya gitu ya, saya juga ikut gangguan gitu, menderita ya. Cuma itu tadi karena nggak kelihatan, seringkali tidak, orang-orang sekitar tuh nggak empati gitu, dan ini membuat mereka semakin berat. Padahal sebenarnya mereka juga sangat tersiksa dengan kondisi itu ya. Kemudian bisa di pikiran tadi ya, bisa juga gangguannya di perasaan yang dominan. Walaupun tidak bisa terpisah sama sekali ya, perasaan, pikiran, perilaku itu juga saling berkaitan. Contohnya tadi pikiran berulang ya biasanya diikuti perilaku berulang. Orang cemas berlebihan ya biasanya diikuti dengan perilaku cemasnya, gelisah, mondar-mandir dan sebagainya. Jadi nggak bisa terpisah sama sekali ya. Sedih yang berkepanjangan, orang sedih itu kan biasa ya, bagian dari hidup itu, emosi ada sedih, marah, senang ya, kecewa, itu adalah emosi yang dimiliki oleh manusia. Yang penting adalah segera kembali ke kondisi seimbang. Ketika kita itu ya sedih, tapi kemudian ya sudah ya, diterima, kembali lagi adaptasi. Tapi kalau ini berlarut-larut, maka tadi terjadi disregulasi dari regulasi yang kacau dari sistem kimia otak tadi, maka muncullah gangguan. Ya, sedih yang berlarut-larut arahnya ke depresi. Ya, kalau gembira yang berlebihan tidak wajar, itu bukan berarti orang yang bahagia terus jadi gangguan, enggak. Manifestasi ini sebenarnya dia tertekan, tetap konsepnya adalah tekanan ya, tertekan, tapi manifestasinya adalah gembira yang tidak wajar atau berlebihan. Ini biasanya pada gangguan mania ya, manik, bipolar itu bisa itu muncul. Marah yang tidak beralasan, mudah tersinggung yang di luar kewajaran. Ini orang-orang yang nggak sehat mental gitu ya, dan perlu kita kenali. Nah, kalau gangguan perilaku mungkin paling mudah dikenali ya karena kelihatan, tapi dikenali pun kadang-kadang juga nggak tahu kalau itu masalah kesehatan gitu. Sehingga dibawa pada pertolongan-pertolongan non medis. Sekali lagi, kalaupun ketemu kasus yang dibawa ke pertolongan non medis, misalnya ini udah dibawa ke kiai, loh kita itu nggak pernah mempermasalahkan ya, karena orang sakit fisik aja didoakan Pak Kiai itu menjadi lebih tenang gitu, apalagi masalah kesehatan jiwa tidak masalah. Tapi karena kita tahu ada ketidakseimbangan di sistem saraf pusat ya,
di kimia otak tadi, maka itu juga harus diintervensi gitu. Ya, sehingga kita bisa mengedukasi mereka untuk mau melakukan tata laksana medisnya ya. Ngamuk ya, terus tadi perilaku berulang, perilaku kacau, ya mondar mandir ya, hiperaktif ya, kemudian atau menarik diri ya, masuk kamar terkunci, nggak mau ketemu siapa-siapa, itu juga dulu enggak loh kan gitu. Jadi kalau gangguan itu perubahan ya. Kalau memang dari dulu dia pendiam ya, saya tuh pendiam, saya senang kerja sendiri, saya tapi nggak masalah, itu namanya tipe kepribadian, bukan gangguan ya. Gangguan itu adalah sebuah perubahan kondisi dari yang dulunya normal menjadi tidak seperti dulu. Kemudian bisa muncul sebagai keluhan fisik. Kenapa tadi ya? Hormon tidur ternyata ada juga di sistem saraf pusat di otak ya. Orang tidur butuh serotonin tadi ya. Sehingga ketika serotoninnya turun ya sulit tidur gitu. Sehingga munculnya itu tidak sedih, tidak cemas yang dominan, tapi nggak bisa tidur. Tapi nanti juga akan saling berkaitan. Begitu nggak bisa tidur ya sedih, cemas, itu bisa saling tumpang tindih. Ya, nanti diagnosisnya apa, gangguannya apa, itu nanti tenaga kesehatan yang memiliki panduan mana yang dominan, sindromnya apa. Gangguan makan, ternyata ini juga masalah kesehatan jiwa ya. Karena pusat lapar, pusat makan itu ada di sistem saraf pusat juga gitu. Sehingga kenapa orang dengan depresi juga bermasalah pada makan. Kenapa ada gangguan seperti bulimia ya, seperti anoreksia nervosa, itu juga gangguan-gangguan yang terkait dengan pola makan gitu ya. Dan ini ada di sistem saraf pusat sehingga bisa muncul ya. Kadang-kadang orang depresi itu tidak datang dengan saya sedih gitu, tapi dia datang dengan nggak bisa tidur ya. Banyak lansia itu nggak bisa tidur. Nah, tapi setelah digali ya, sindromnya atau gejala-gejala lain menunjukkan ini adalah depresi. Atau keluhan fisik, pusing, leher tegang, nyeri kepala, berdebar-debar, keringat dingin, tapi tidak didukung oleh pemeriksaan yang menunjukkan ada kelainan fisik. Pada orang cemas, karena terjadi ketegangan terus-menerus, ya, maka dia akan sering mengalami keluhan-keluhan ini. Ya. Kemudian nyeri ulu hati, diare, mual, muntah, ini juga aktivasi saraf simpatis yang berlebihan ya. Pada orang cemas itu juga bisa muncul, makanya orang gastritis mah itu kalau dia tegang, cemas ya sering kambuh gitu. Dan lesu, loyo, berkurang gairah kerja, gairah seksual, ini juga paling banyak masalah kesehatan jiwa. Jadi orang dengan masalah seksual itu secara teori penyebab paling banyaknya adalah masalah psikologis, bukan masalah fisik gitu. Ya, kenapa? Karena tadi semua energi, minat, keinginan itu ada diatur di zat-zat kimia di dalam sistem saraf pusat. Badan sakit semua tanpa penyebab yang jelas. Kenapa tadi ya? Kita punya namanya endorfin. Morfin yang diproduksi tubuh sendiri. Kalau orang nyeri sekali itu kan dikasih minum morfin ya. Nah, tubuh kita itu produksi sendiri morfin itu. Sehingga kalau morfin tubuh kita tinggi, kita nggak gampang sakit semua badan kita. Nggak gampang banyak keluhan gitu. Tapi kalau morfin tubuh kita rendah, ya kita jadi banyak keluhan. Makanya orang depresi, endorfinnya turun, itu banyak datang dengan keluhan fisik juga. Yang badan nggak enak, ya lesu, loyo, ya sakit semua, sakit kepala, dan sebagainya. Makanya dikatakan 30-50% pengunjung poliklinik itu di puskesmas ya, itu mengalami gangguan jiwa yang 69%-nya datang dengan keluhan fisik. Jadi bukan dengan keluhan perasaan, tapi datang justru dengan keluhan fisik. Nah, jadi
Kalau orang banyak keluhan ya, bolak-balik sakit gitu, padahal fisiknya sebenarnya baik, mungkin perlu juga untuk dicari sebabnya apa yang bisa membuat, ya melakukan upaya-upaya supaya endorfinnya tinggi, serotoninnya tinggi itu apa gitu. Nah mungkin itu yang nanti, ada, harusnya ada materi khusus ya tentang bagaimana menjaga kesehatan jiwa atau mencegah terjadinya, gangguan jiwa. Nah, ini yang harapannya tidak sampai ini kan kalau sudah ngenali dampak ya ini, kalau tadi ngenali di gejala masing-masing orang, kalau ini sudah dampaknya ya, dia kerja jadi kacau, terus sekolah ya jadi prestasinya turun, pekerjaan nggak beres, sering kena marah dan sebagainya, itu menunjukkan gangguan fungsi ya, walaupun fisiknya normal. Ya, orang depresi itu bukan karena malas, tapi karena dia loyo, nggak punya energi, konsentrasinya turun, sehingga banyak pekerjaan nggak beres. Tapi ketika orang memaknai itu sebagai, oh dia males, nggak bener kerjanya, dia makin tertekan. Oke, saya kira itu ya untuk kita kali ini membahas dulu tentang mengenali masalah kesehatan jiwa. Saya nggak tahu waktunya masih